Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo. Apa kabar petani maju Indonesia? Saya senantiasa mendoakan agar kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan kita semua mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Pada hari ini kita kembali akan memenuhi permintaan yang disampaikan kepada kami, yaitu membahas masalah pencampuran pestisida agar hasilnya efektif sesuai dengan sasaran dan efisien, berarti dari segi biaya itu tidak terlalu tinggi. Para petani maju Indonesia, kebiasaan kita adalah mencampur beberapa jenis pestisida sekaligus dalam satu kali aplikasi. Tujuannya jelas adalah menghemat tenaga dan waktu. Karena di lapangan seringkali tanaman mengalami beberapa ancaman sekaligus, seperti serangan beberapa jenis serangga dan fungi atau bakteri patogen. Tidak terbayang betapa repotnya andai kata kita harus melakukan penyemprotan secara berganti-ganti antara 2 atau lebih insektisida, disusul fungisida ataupun bakterisida. Belum lagi pupuk daun yang tentunya sangat penting untuk menjaga dan memulihkan kondisi tanaman. Satu-satunya solusi dalam kondisi seperti ini adalah melakukan kombinasi atau pencampuran pestisida. Kombinasi pestisida yang tepat tentu akan memberikan efikasi yang sinergis dan efisien yang cukup nyata. Sedangkan kombinasi yang tidak tepat akan menimbulkan inkompatibilitas antara pestisida satu dengan yang lain yang bersifat antagonis dan saling melembahkan. Artinya selain tidak efektif juga adalah pemborosan biaya. Bersama ini kami sampaikan beberapa prinsip yang bisa kita pegang dalam melakukan campuran pestisida. Yang pertama, kita harus kenal dengan baik organisme apa saja yang mengancam tanaman kita. Jika tanaman kita masih baru dan tampak belum ada serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman, coba amati tanaman sejenis di sekitar yang telah terdampak oleh serangan OPT. Yang perlu diingat, tujuan mencampur pestisida adalah untuk mengendalikan lebih dari satu OPT yang berbeda pada satu sasaran atau bagian tanaman yang sama, di mana dibutuhkan pestisida yang berbeda. Mengenali dengan baik tujuan tindakan penggunaan pestisida berdasarkan fase serangan. Apakah untuk tindakan preventif, di mana OPT belum menyerang secara masif, jadi tujuannya adalah untuk melindungi tanaman, ataukah sebagai tindakan kuratif yang bertujuan menghentikan serangan atau mengurangi populasi OPT secara drastis. Tentukan bahan aktif pestisida sesuai kekhususan terhadap target OPT. Hindari membeli lebih dari satu merek pestisida yang berbahan aktif sama. Misalnya abamectin merek A dengan abamectin merek B. Sama-sama berbahan aktif abamectin. Kenali mode of action, yaitu cara kerja pestisida. Hindari membeli lebih dari satu jenis pestisida dengan mode of action yang sama. Jangan lakukan mixing pestisida dalam konsentrasi pekatan atau langsung dari kemasan. Sebaiknya pestisida dicampurkan ke dalam ember yang berisi air dan diaduk rata terlebih dahulu. Kemudian diencerkan lagi dalam tangki semprot atau kita sebut dengan pembuatan larutan induk. Lalu untuk menghindari inkompatibilitas, jangan mencampur 2 atau lebih pestisida yang berbentuk fisik sama atau yang berbentuk formulasi sama. Misalnya larut dengan air, dengan larut dengan air. Lebih mudahnya kita bisa lihat tabel. Jadi larutan air seperti formulasi AS, SL, SP, SC, WSC, dan SG. Lalu pestisida B-nya adalah larutan air, AS, SL, SP, SC, WSC, dan SG. Sebaiknya jangan dicampur karena larut masing-masing larut dalam air. Larut dalam air, formulasi AS, SL, SP, SC,
WSC-SG. Sedangkan pestisida B tidak larut dalam air, yaitu suspensi misalnya WP, F, WDG atau DF. Ini boleh dicampur. Lalu larutan air AS, SL, SP, SC, WSC, SG. Lalu pestisida B, emulsi EC, E atau EW. Ini boleh dicampur. Tidak larut dalam air, misalnya suspensi WP, F, WDG atau DF. Pestisida B tidak larut dalam air, sama-sama suspensi, misalnya WP, F, WDG dan DF. Ini boleh dicampur. Lalu tidak larut dalam air atau suspensi seperti WP, F, WDG dan DF dicampur dengan pestisida B, emulsi EC, E atau EW. Ini boleh dicampur. Lalu emulsi misalnya EC, E atau EW, sedangkan pestisida B-nya adalah emulsi EC, E dan EW, hindari pencampuran. Selanjutnya adalah pencampuran pestisida berdasarkan golongan. Kita bisa menggunakan tabel Donald-De-Vries atau Donald-De-Vries table. Misalnya pyrethroid, golongan pyrethroid jangan dicampur dengan golongan pyrethroid. Pyrethroid tidak direkomendasikan dicampur dengan jenis karbamat. Pyrethroid sangat direkomendasikan dengan organofosfat. Dengan nikotinoid, pyrethroid direkomendasikan. Pyrethroid direkomendasikan untuk pirazol dan pyrethroid direkomendasikan dicampur dengan spinosin. Yang kedua adalah karbamat. Karbamat tidak direkomendasikan dicampur dengan pyrethroid. Karbamat hindari atau tidak boleh dicampurkan dengan karbamat. Karbamat tidak direkomendasikan untuk organofosfat. Karbamat tidak direkomendasikan untuk nikotinoid. Karbamat tidak direkomendasikan untuk dicampur dengan pirazol. Karbamat direkomendasikan dengan spinosin. Organofosfat sangat direkomendasikan dengan pyrethroid. Tetapi organofosfat tidak direkomendasikan untuk karbamat. Organofosfat juga tidak direkomendasikan untuk organofosfat, sama-sama organofosfat. Organofosfat direkomendasikan dicampur dengan nikotinoid. Organofosfat direkomendasikan dicampur dengan pirazol. Organofosfat direkomendasikan dicampur dengan spinosin. Selanjutnya, nikotinoid direkomendasikan dicampur dengan pyrethroid. Tetapi nikotinoid tidak direkomendasikan dengan organofosfat. Nikotinoid tidak direkomendasikan dengan karbamat. Nikotinoid direkomendasikan dengan organofosfat. Nikotinoid hindari atau jangan dicampur dengan nikotinoid. Nikotinoid sangat direkomendasikan untuk dicampur dengan pirazol. Nikotinoid sangat direkomendasikan dengan spinosin. Selanjutnya, pirazol. Golongan pirazol direkomendasikan dengan pyrethroid, tetapi golongan pirazol tidak direkomendasikan dengan karbamat. Pirazol direkomendasikan untuk golongan organofosfat. Pirazol sangat direkomendasikan untuk nikotinoid. Dan pirazol hindari atau tidak dicampur dengan sesama pirazol. Pirazol sangat direkomendasikan sama spinosin, golongan spinosin. Selanjutnya, golongan spinosin direkomendasikan dicampur dengan pyrethroid. Spinosin direkomendasikan dengan jenis karbamat. Spinosin direkomendasikan dengan jenis organofosfat. Spinosin sangat direkomendasikan dengan nikotinoid. Golongan spinosin sangat direkomendasikan dengan jenis atau golongan pirazol. Tetapi spinosin dihindari atau tidak dianjurkan, sebaiknya tidak dilakukan pencampuran dengan sesama spinosin.
Bagaimana para petani maju Indonesia? Mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan menambah wawasan kita bagaimana kita bisa menangani hama, penyakit, dan gulma secara efektif dan efisien sehingga tidak membebani kita. Dan yang paling prinsip adalah bahwa pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman itu untuk meningkatkan hasil kita dengan tidak merugikan diri kita, tidak merugikan lingkungan, dan juga tidak merusak konsumen akhir. Kiranya cukup sekian dari kami. Kami berharap bermanfaat dan semoga berkah buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.